Hello Technolovers. Serangan kelompok militan Palestina Hamas di wilayah Israel pada Sabtu pekan lalu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Israel dikenal memiliki sistem pertahanan dan intelijen yang baik sehingga sulit ditembus. Taktik yang digunakan Hamas dalam serangannya ke Israel Sabtu lalu adalah yang paling canggih. Kelompok ini menggunakan udara, laut, dan darat dalam operasi militer yang dikenal sebagai operasi multi-domain. Kalian pasti penasaran dengan rahasia keberhasilan Hamas bobol pertahanan Rusia. Nah, berikut kita bongkar strateginya. Pengamat militer Rusia Leonkov mengungkap mengapa rudal Hamas mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Menurutnya, apa yang dilakukan Hamas merupakan strategi klasik dengan perhitungan sederhana. Leonkov mengungkap alasan mengapa Iron Dome mampu menerobos. Pertama, serangan udara yang dilancarkan harus melebihi kemampuan musuh dalam menghalau serangan tersebut. Sementara Iron Dome Israel hanya mampu menangkis 200 roket, Hamas meluncurkan setidaknya 400 roket pada saat yang sama, sehingga membuat sistem pertahanan udara kewalahan. Ya, ragu Hamas benar-benar mempertimbangkan kemungkinan Iron Dome. Jadi mereka tahu berapa banyak rudal yang diperlukan untuk menghancurkan Iron Dome. Sebelumnya Israel melancarkan serangan roket sporadis yang dilancarkan Hamas dari jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melaporkan setidaknya 3.000 roket ditembakkan oleh Hamas. Beberapa rudal berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Namun ada pula yang terbang ke wilayah udara Israel dan kemudian meledak di perkotaan. Sama dengan serangan udara tersebut, satuan militer Hamas juga memasuki wilayah perbatasan selatan. Mereka awalnya melakukan serangan terhadap pos pengamatan Israel menggunakan drone, sebelum serangan roket besar-besaran melumpuhkan sistem pertahanan Iron Dome Israel. Berhasil, pasukan Hamas kemudian masuk ke Israel. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyerang sasaran sipil dan militer Israel dari berbagai arah. Yang mendasari semua operasi ini adalah penggunaan taktik ketakutan terhadap warga sipil. Hamas juga menyerang sasaran militer Israel. Mereka melumpuhkan dan menangkap beberapa tentara serta menyita peralatan militer Israel. Dalam sebuah laporan media Qatar Al Jazeera, Hamas tampaknya mendapat pelajaran dari berbagai sumber. Mereka mendapat inspirasi dari infrastruktur militer Hizbullah dan strategi perang pemberontak. Mereka dilatih, didanai, dan disuplai senjata oleh Iran. Kelompok ini mengambil pelajaran dari bentrokan sebelumnya dengan pasukan Israel. Mempelajari taktik yang digunakan oleh militan di Jenin pada tahun 2002 dan membuat inovasi sendiri dalam bentuk alat peledak rakitan atau IED, jaringan terobongan, perang psikologis, dan perang asimetris. Hamas telah memanfaatkan keahlian Iran dalam membuat rudal buatan sendiri dan meningkatkan akurasi serta jangkauannya. Bentrokan di masa lalu dengan pasukan Israel, terutama selama Perang Gaza tahun 2014, mengajarkan Hamas pentingnya perang perkotaan dan menggunakan infrastruktur sipil sebagai tameng. Mereka juga telah memasukkan taktik ini ke dalam serangan mereka saat ini. Menggunakan daerah berpenduduk sebagai lokasi peluncuran rudal dan menyembunyikan senjata serta pusat komando dan kendali di gedung-gedung sipil. Hal ini menimbulkan dinamika di mana ketika Hamas diserang bom Israel, kedua belah pihak bisa saling menuduh melanggar hukum internasional. Hukum konflik bersenjata melarang penargetan warga sipil musuh. Hamas juga tampaknya telah memetik pelajaran khusus dari taktik yang digunakan oleh militan Jenin selama pertempuran Jenin tahun 2002. Menurut Human Rights Watch atau HRW, pada bulan April 2002, serangan masuknya Israel ke kamp pengungsi Jenin telah menyebabkan setidaknya 1 orang menjadi korban. Orang mati, 52 orang Palestina dirugikan. Pertempuran Jenin adalah peristiwa penting dalam konflik Israel-Palestina, di mana militan Palestina menggunakan kombinasi taktik pemberontak, IED, dan strategi perang kota melawan tentara Israel.
Salah satu pelajaran penting yang dipelajari Hamas dari pertempuran Jenin adalah efektivitas IED dalam menimbulkan korban jiwa dan mengganggu operasi militer Israel. IED tidak mahal dan mudah disembunyikan, menjadikannya alat yang berharga untuk peperangan asimetris. Menyadari keuntungan tersebut, Hamas mengintegrasikan IED ke dalam persenjataannya, menggunakannya untuk menargetkan kendaraan, patroli, dan instalasi militer Israel. Jika Israel melancarkan serangan darat ke Gaza, kita hampir pasti akan melihat taktik ini digunakan lagi. Salah satu pelajaran terbesar yang dipelajari Hamas dari para pejuang Jenin adalah pentingnya mobilitas strategis dan kejutan. Selama pertempuran Jenin, para pejuang Jenin menggunakan jaringan terowongan untuk memindahkan pejuang dan perbekalan, menghindari pasukan Israel, dan melakukan serangan mendadak. Hamas sejak saat itu banyak berinvestasi dalam infrastruktur terowongan, membangun jaringan terowongan yang luas yang memungkinkannya melewati pos pemeriksaan Israel dan melancarkan serangan dari lokasi yang tidak terduga. Serangan saat ini telah membawa kejutan ke tingkat yang baru. Penggunaan terowongan dan fasilitas bawah tanah hampir pasti membantu menyembunyikan persiapan tersebut dari intelijen Israel. Namun mencoba menyembunyikan hal ini merupakan tingkat kerumitan yang lain. Di dalam ruang bawah tanah ini, Hamas akan mempelajari aktivitas pengumpulan intelijen Israel, mengidentifikasi sumber-sumber Israel, dan memfokuskannya pada hal-hal lain. Sehingga persiapan mereka akan disembunyikan dalam apa yang oleh badan intelijen disebut sebagai kebisingan dari bawah. Terakhir, Hamas memiliki IED, roket, dan senjata kecil buatan sendiri selain sejumlah kecil senjata canggih yang juga mudah diseludupkan. Inilah sebabnya mengapa kelompok ini mengandalkan perang asimetris. Mereka menggunakan strategi serangan tabrak lari, penyergapan, dan sniping untuk meminimalkan korban jiwa. Selain itu, taktik ini dapat memaksimalkan dampak operasi dengan mengurangi konfrontasi langsung. Dengan menggunakan sepeda motor, mobil, dan berjalan kaki bersenjatakan senjata, gelombang pertama yang terdiri dari 400 anggota Hamas melintasi perbatasan Israel di 15 titik di mana mereka melanggar hambatan keamanan. Hanya dalam waktu beberapa jam, sistem tembok dan pagar Israel yang rumit pun berhasil ditembus oleh kelompok ini. Menit demi menit berlalu, semakin banyak gelombang pemberontak Hamas yang membawa bulldozer untuk memperlebar jarak bagi kendaraan besar, termasuk kendaraan roda 4, truk pick-up, dan sepeda motor. Kelompok ini juga mulai menyerang 22 lokasi terpisah di Israel. Berdasarkan keberhasilan tersebut, Hamas disebut telah menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengumpulkan data intelijen mengenai aktivitas Israel di sepanjang perbatasan. Mereka juga mengidentifikasi celah di pagar, termasuk gerbang di sepanjang perbatasan dan pola patroli Israel. Skala serangan tersebut yang dimulai dengan tembakan 2.500 roket dan melibatkan upaya perahu dan para layang di Gaza Utara. Penggunaan drone dan menerobos tembok menunjukkan bahwa serangan tersebut dirancang untuk menipu. Setelah terobosan ini, kelompok besar pejuang Hamas segera berpindah ke beberapa pangkalan militer di seberang perbatasan. Mereka juga tampaknya mengetahui lokasi, tata letak, dan rute pendekatan terbaiknya agar tidak terdeteksi. Ukuran keberhasilan ini disampaikan kepada saluran berita Israel Channel 13 dalam bocoran cuplikan interogasi terhadap pejuang Hamas yang ikut serta dalam penyerangan tersebut. Sebuah rencana yang matang pastinya akan menghasilkan hasil yang memuaskan pula. Tetapi lagi-lagi, tidak ada yang lebih baik dari sebuah perdamaian di dunia ini. Gimana menurut kalian, Teknolovers?